Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya A.A. Sihabudin dari kelas TI 23C7 Universitas Pelita Bangsa. Dan pada video ini saya akan menjelaskan dua konsep penting dalam Big Data, yaitu Future Store dan Data Lineage. Jadi, materi ini tersumber dari slide resmi mata kuliah Big Data pertemuan ke-9. Yang pertama, Future Store. Jadi, Future Store adalah repositori terpusat yang dirancang untuk menyimpan, mengelola, dan menyediakan fitur, yaitu atribut atau karakteristik terukur yang digunakan sebagai input dalam model machine learning. Fitur ini bisa berupa seperti nilai transaksi, frekuensi pembelian, durasi pengguna aplikasi, dan lain-lainnya. Selanjutnya, tujuan utama Future Store. Yang pertama, menyediakan sumber fitur yang konsisten untuk melatih dan memprediksi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan kolaborasi antar tim data. Yang ketiga, memastikan keamanan, versi, dan jejak transformasi fitur. Selanjutnya, komponen utama Future Store. Yang pertama ada fitur registry. Jadi, komponen ini menyimpan definisi dan metadata fitur yang digunakan dalam machine learning. Fungsinya mirip katalog, yaitu mencegah duplikasi, memudahkan pencarian, dan standarisasi fitur. Yang kedua, serving capabilities. Merupakan penghubung inti dalam arsitektur, menyediakan fitur baik secara batch untuk training maupun real time, yaitu untuk interface. Memastikan fitur yang sama tersedia di semua tahap pipeline ML. Yang ketiga, security and governance. Menjamin akses data yang aman dan pengelolaan yang sesuai kebijakan. Termasuk kontrol akses, ACL, jejak audit, dan kepatuhan terhadap standar regulasi seperti GDPR or CCPA. Selanjutnya, manfaat Future Store. Yang pertama, reusabilitas fitur yang sudah dibuat bisa digunakan kembali oleh tim lain untuk menghindari duplikasi. Yang kedua, konsistensi training interface. Menghindari perbedaan fitur antara proses pelatihan dan prediksi. Ketiga, pelacakan versi dan jejak transformasi setiap fitur. Memiliki riwayat, versi, dan dokumentasi transformasi yang rapi. Yang keempat, optimasi MLO integrasi dengan pipeline ML untuk mempercepat siklus pengembangan dan deployment model. Selanjutnya, penerapan Future Store. Jadi langkah implementasinya, yang pertama itu pilih alat dulu, phase atau open source, Databricks, Future Store, Tection, Snowflake. Yang kedua, integrasi pipeline, sesuaikan ETL agar langsung mengisi Future Store. Yang ketiga, implementasi real time. Tambahkan sistem serving cepat, misalnya Catch dan REST API. Contoh nyata, Uber, Michelangelo, Future Store, Textone digunakan oleh perusahaan besar untuk aplikasi AI real time.
Tantangan dalam fitur store. Pertama, masalah ada transformasi tidak konsisten. Solusinya yaitu simpan logika transformasi dalam fitur store. Yang kedua, latensi side interface. Solusinya gunakan caching dan optimasi query. Yang ketiga, masalah kontrol akses dan audit. Solusinya implementasi ACL, log access, dan validasi. Selanjutnya, best practice. Yang pertama, terapkan governance dan keamanan sejak awal. Kedua, gunakan praktisi data dan indeks untuk efisiensi. Yang ketiga, monitor performa dan drive fitur secara berkala. Yang keempat, gunakan versi fitur untuk setiap eksperimen model. Selanjutnya, data lineage. Jadi, apa itu data lineage? Data lineage adalah proses melacak alur data dari asalnya, transformasinya, hingga tujuannya dalam pipeline data. Dengan kata lain, kita bisa tahu dari mana data berasal, bagaimana ia berubah, dan siapa yang mengubahnya. Mengapa data lineage itu penting? Yang pertama itu menjamin kualitas dan keakuratan data. Yang kedua memungkinkan audit dan compliance. Yang ketiga membantu debugging dan troubleshooting. Yang keempat memahami dampak perubahan data. Yang kelima menjaga kepercayaan stakeholder. Selanjutnya fungsi utama data lineage. Fungsi pertama yaitu pelacakan data. Manfaatnya menemukan asal dan perubahan data. Yang kedua, audit trail. Manfaatnya rekam jejak untuk regulasi seperti GDPR atau CCPA. Yang ketiga, analisis dampak. Manfaatnya mengetahui efek perubahan pada sistem downstream. Yang keempat, migrasi data. Manfaatnya memastikan migrasi sistem berjalan dengan lancar. Yang kelima, pemodelan data. Manfaatnya visualisasi hubungan antar elemen data. Selanjutnya, bagaimana data lineage bekerja? Yang pertama, menggunakan metadata atau yang kedua, menyimpan info seperti format, struktur sumber, transformasi pengguna, waktu, modifikasi. Ketiga, digunakan oleh tools lineage untuk melacak dan memetakan alur data. Contoh alur data lineage. Digambarkan alur data lineage dari berbagai atribut sumber, kemudian diproses menjadi atribut X, Y, Z, lalu mengalir ke beberapa sistem. Nah, ini menegaskan bahwa data lineage memetakan setiap hubungan antar proses dan tabel. Kesimpulannya, fitur store memastikan keteraturan dan konsistensi fitur, sedangkan data lineage memastikan ketertelusuran dan kepercayaan dalam alur data. Keduanya adalah fondasi penting dalam big data dan MLO Ops yang modern. Demikian video presentasi saya mengenai fitur store dan data lineage dalam big data. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.